Hello everyone, my name is Adelia Stefani Putri. I'm from Tree Management Study Program. Here I will explain about part of speech. Part of speech merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Dengan mengetahui part of speech, seseorang dapat mengetahui fungsi kata pada suatu kalimat. Selain itu, part of speech juga merupakan langkah pertama yang perlu Anda pelajari ketika belajar bahasa Inggris. Kegunaannya adalah untuk memahami bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Jenis-jenisnya yaitu 1. Noun kata benda, 2. Pronoun kata ganti, 3. Verb kata kerja, 4. Adjektif kata sifat, 5. Adverb kata keterangan, 6. Profession kata depan, 7. Conjunction kata hubung, dan 8. Interjection kata seru. Yang pertama, noun kata benda. Noun atau kata benda digunakan untuk nama orang, benda, hewan, tempat, dan ide atau konsep. Noun sendiri dapat dibagi lagi ke berbagai jenis, seperti countable, uncountable, atau mass, common, proper, concrete, abstrak, dan collective noun. Contoh noun yaitu table, cat, school, Jimmy, rabbit, bag, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, mirror, this is carrot. Ini adalah wortel. School is a place that students spend time a lot for study. Sekolah adalah tempat para siswa menghabiskan waktu belajar yang paling banyak. 2. Pronoun atau kata ganti. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda. Terdapat 8 jenis pronoun yaitu personal, demonstratif, interrogatif, indefinitif, possessive, reciprocal, relatif, refleksif, dan intensif pronoun. Contoh kalimatnya, they just finished their project for 3 weeks. Mereka baru saja menyelesaikan proyeknya selama 3 minggu. He has driven a car for 3 hours. Dia telah mengendarai mobil selama 3 jam. My mother and I do grocery every Sunday. Ibuku dan saya berbelanja bahan makanan setiap hari Minggu. 3. Verb atau kata kerja. Verb merupakan kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan aksi, tindakan, atau keadaan dari subjek untuk menunjukkan peristiwa atau keadaan. Contoh verb yaitu watch, run, type, read, sing, listen, eat, borrow. Contoh kalimat, Ruby wears a new jacket today. Ruby memakai jaket baru hari ini. My father closes his store at 4 p.m. Ayahku menutup tokonya pada jam 4. Keempat, adjektif atau kata sifat. Adjektif merupakan kata yang berfungsi sebagai penjelas atau menerangkan kata benda noun. Contoh adjektif yaitu clean, white, tall, short, angry, sharp, pretty. Contoh kalimat, this internet network is very fast in the morning. Jaringan internet ini sangat cepat di pagi hari. Emma Roberts is one of the famous artists in Hollywood. Emma Roberts adalah salah satu artis terkenal di Hollywood. 5. Adverb atau kata keterangan. Sebagai kata keterangan, fungsi adverb adalah untuk memberikan keterangan tambahan pada verb, adjektif, atau adverb itu sendiri. Adverb juga bisa dikelompokkan menjadi berbagai jenis, seperti manner, degree, frekuensi, place, dan time. Adverb terbagi menjadi beberapa jenis yaitu, yang pertama, adverb of manner, contohnya fast, softly, quickly, well, slowly, and hard. Adverb of time, contohnya yesterday, this morning, this afternoon, daily, recently, tonight, early. Adverb of degree, contohnya enough, so, very, to, quite, just, almost. Adverb of frequency, contohnya usually, rarely, always, often, sometimes, barely, and daily. And then adverb of place, contohnya behind, in, below, above, somewhere, nearby. 6. Preposition atau preposisi. Preposition adalah jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan antara kata dengan kata maupun frasa dengan frasa dalam suatu kalimat. Contoh preposition yaitu in, on, at, between, above, under, in front of. Contoh kalimat, got this flower from my mother. Saya mendapatkan bunga ini dari ibuku. Andy plays soccer with his classmates.
Andi bermain bola sepak dengan teman-teman sekelasnya. 7. Conjunction atau kata hubung. Conjunction digunakan untuk menghubungkan dua kata prasa, klausa, hingga kalimat. Terdapat 3 jenis conjunction, yaitu coordinating, subordinating, dan correlative conjunction. Jenis-jenis conjunction dan contohnya. Coordinating conjunction merupakan menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, misalnya kata dengan kata, contohnya for, and, nor, but, or yet. Subordinating conjunction yaitu menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat, contohnya after, since, although. Correlative conjunction yaitu kata hubung yang berpasangan, contohnya not only but also, either or. And then interjection atau kata seru. Jenis kata yang satu ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan emosi, contohnya oops, oh no. Itulah macam-macam part of speech yang ada di dalam bahasa Inggris. Apakah kini kamu sudah membedakan satu jenis part of speech dengan yang lainnya? Maybe that's all I can say, more or less sorry. Thank you.